hidup dengan cewek yang lu idamin atau enggak, sekali lagi nih, jadi atau enggak lu sama cewek yang lu sekarang ini, lu tetap harus jalan, lu tetap harus hidup, lu tetap harus go up. Itu yang dilakuin si Jainuddin. Bro, Oi, gue nemu satu buku nih. buku apaan tuh? Ini bukunya sih novel fiksi, ditulisnya, Tulisan siapa? gue pasti tahu lah. Yang sekarang filmnya mau tayang, coba tebak. Dia berasal dari Minang, Padang. Dia ulama terbesar di zamannya. Coba tebak, siapakah dia? Jainuddin MZ. Bukan lah. Emang Jainuddin Amjad dari Padang? Bukan, kan dia Betawi. Oh iya, Setahu iya. gue Betawi. Coba ini dari Padang. Dia ulama besar di zamannya dan Kalau dari Padang tuh biasanya dipanggilnya Buya. iya Buya. Depannya Buya. Coba lu pasti tuh udah tebak ya. Filmnya mau tayang kalau nggak salah tanggal 21. Buya Hamka? Yap, nah, Buya Hamka. Gue tuh lagi nunggu juga filmnya. Cuma tadi main-main ke toko buku. Nggak Gue usah juga gua- lagi nungguin, soalnya pacar gue main di sana. Oh iya, Dia Cynthia Bella. cakep ya gue dia. Cakep banget. Tapi sayang beda kasta. Udah kasta. By the way, ngomong-ngomong, masalah gue yang kemarin yang orang tuanya calon gue tuh kan sedikit gak terima ya dengan status lu. Sorry aja nih, dengan status pekerjaan lu gitu. Ya, rasional. Nasional. Bukan Gimana kabarnya? bukan materialis, Bukan materialistis, itu memang rasional. rasional. Ya, Gimana kabar terakhirnya jadi? Tetap masih komunikasi gitu? komunikasi masih. Masih. Cuma ya itu tadi standar. Overthinking masih. Bingung tentunya. Tapi masih mengharapkan standar kesuksesan yang Masih lah bro, masih. Makanya gue ini sambil ngopi biar nggak terlalu overthinking lah. gue tuh sebetulnya tadi pas jalan-jalan ke toko buku tuh ya sedikit baca-baca dan sambil tadi nunggu gue udah baca sebagian. Ini kayaknya relate banget deh sama masalah gue. Apa tuh? Tenggelamnya kapal Pandovic. Kayak Titanic. Iya kayak Titanic. Jadi bukan berarti lu dengan masa itu lu harus tenggelam, bukan. Mau gue ceritain nggak? Boleh. Spill dikit lah. Spill dikit lah ya, spill dikit. Tapi kayaknya udah ini buku lama, banyak orang juga udah pada tahu sih, gua aja yang terlambat nemunya. Cuma ini kebetulan aja gua baca tadi, relate banget dengan lu gitu masalahnya. Jadi singkat ceritanya kayak gini nih. Jadi ada dua settingnya itu di Padang, di tempat kelahirannya Buya Hamka. Kebetulan cewek gue orang Padang juga ini. Oh gitu, Iya. keren sih. Gue juga berharap pengen punya calon orang Padang Keren. biar bisa masak. Bukan berarti orang Jawa ya atau yang lainnya nggak keren. bukan, Tapi ini mah selera kita. bukan berarti kita rasis atau apa, enggak. Gue tuh kenapa suka orang Padang? Gue suka lagu Padang, bro. Gue juga suka rendang. Jadi nggak mungkin dong kalau cewek Padang nggak bisa masak rendang ya. Nggak tahu ya. Gue tuh berharap kenapa pasangan gue orang Padang ya, gue berharap bisa makan rendang setiap hari. Gue suka banget rendang. Coba jelasin di buku itu dia Padangnya kayak gimana nih, cewek karakter ceweknya yang ada di buku itu kayak gimana? Namanya siapa? Nama ceweknya tuh Hayati. Cowoknya Jainuddin. Nggak MZ tapi. Enggak pakai MJ. Jadi si Jainuddin nih jatuh cinta lah. Gue singkat aja nih ya. Yang penting apa yang pesan dari buku ini relate dengan masa lalu dan lu dapat insight gambaran. Itu paling penting sih. Kan itu kan kita baca buku itu untuk dapetin sudut pandang dengan masalah yang kita punya kan. Betul. Kan nggak mungkin kita belajar terus dari pengalaman orang lain. Buku juga kalau menurut gua udah bisa jadi sudut pandang baru buat masalah yang kita hadapin. Betul. Gitu.
Memang selama ini gue juga kalau lagi ada masalah atau buntu gitu ya, gue cari buku. Cari buku, ya. Keren sih. Jadi gimana si tenggelamnya kapal Van der Wijk? Jadi si Jainuddin ini tuh jatuh cinta sama si Hayati, gitu. Jatuh cinta, ya tentunya ada proses pertemuan beberapa segala macam kayak. Tapi nih, lihat sama kasus gue kayak gini. Gimana? Orang tua si ceweknya ini, orang tua si Hayati ini sedikit punya sudut pandang lama gitu. Nggak salah. Sudut Dia- pandang lama tuh kayak gimana? Sudut pandang lama itu ya pengen punya pasangan buat anaknya tuh yang status sosialnya itu sama. Jadi si Hayati ini lebih kaya daripada Betul. si Zainuddin. Ya, si Jainuddin tuh cuma laki-laki biasa saja. Pengangguran nggak? Pengangguran? Iya kali ya. Iya. Ya maksudnya di situ nggak diceritain si Jainuddin pengangguran apa enggak. Cuma si Jainuddin tuh dia santri. Oh, Seorang oke. santri dia fokus belajar gitu. Khas Padang ya, Ya istilahnya khas kuat ya. Padang gitu. Jadi mungkin eh, sudut pandang orang tua si Hayati itu pengen pasangan anaknya itu yang setara, yang bisa menghidupkan si Hayati Setara secara secara ekonomi status tentunya, sosial. secara status sosial, secara budaya. Nah kebetulan si Jainuddin ini ada keturunan Makassar, jadi nggak murni Padang. Oh, ini relate banget ya. Karena pertama gue dari Jawa, dari Sunda. Cewek gue dari Padang. Itu kan ada istilahnya Sunda dan Padang itu jangan sampai menikah. Jangan sampai menikah. Di sudut pandang orang dulu. Ya. Tapi itu mitos kok. Itu nggak Gitu. Selain status sosial tentunya ya, tapi ada mitos kayak gitu zaman dulu. Kalau kalian ada orang tuanya yang pernah kayak gitu komen ya. Terus gimana? Oke. Ya jadi intinya, tapi sebetulnya ini nggak ada hubungannya dengan budaya, dengan orang mana. Ini hanya sudut pandang, cara pandang aja. Oke. Gitu. Nggak, kebetulan ini settingnya di Padang gitu kan. Si Jainuddin orang Orang Makassar. Makassar. Nah, jadi intinya orang tuanya itu nggak setuju lah si Hayati ini dengan si Jainuddin. Karena status sosial, Karena status sosial, ekonomi, dan faktor budaya, sedikit banyaknya faktor budaya. Nah, akhirnya si Hayati itu dijodohin lah sama cowok yang kebetulan sama-sama orang Padang dan status sosialnya sama keren, bagus gitu, sama lah. strata ekonominya sama. Strata ekonominya ya menurut pandangan orang tuanya tuh sama, lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya mereka menikah lah. Dan aku tahu nggak si Jainuddin kayak gimana? Gue tuh takut lu kayak si Jainuddin. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Ini Tuhan penghulu kita. Tanganmu akan kugandeng dari hayatku sampai matiku. Oh, Sudah kepunyaan orang lah. haram saya menyentuh tangan. Ini gue jadi overthinking loh. Overthinking. Iya. Gimana ceritain? Kenapa bisa overthinking? Gue jadi overthinking takut cewek gue malah dijodohin kayak di cerita itu loh. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Lah, kok nggak apa-apa? Itu di luar kendali lu, bro. Lu bisa ngendaliin pikiran orang tua Enggak pasangan sih. lu? Enggak kan? Enggak sih. Yang penting buat lu ini diri lu. Terus apa yang dilakuin si Jainuddin? Nah, ini dia. Kali aja gue bisa belajar gitu kan. Ya pastinya down. Pastinya dia stres lah ketika pasangan ceweknya yang dia suka nikah sama orang lain, gimana rasanya? Kebayang kan? Kayak apa ya? Kayak dunia tuh nggak berpihak gitu sama dia. Saat dunia tak lagi berpihak padamu. Nah, dunia nggak berpihak, kayak ya gimana? Gue juga Karena gini, nggak bisa bayangin lah. gue ngomong dunia nggak berpihak itu pertama secara status ekonomi Ya, dia di bawah, ya, dia nggak jadi nikah, ya. nggak dapat cewek Idamannya, yang idamannya. yang dia inginkan gitu. Terus dia juga mau kerja bingung mau ngapain. Iya. Gue bisa bayangin kan. Ya. Nah, si Jainuddin pasti terpuruk, pasti dia
down, sakit. Bahkan di buku ini dia sampai sakit, bro. Serius? Serius. Gara-gara Sakit. ditinggalin si Gara-gara Hayati merit. si Hayatinya nikah sama orang lain. Bayangin. Anjir. Gua kayak gitu nggak ya? Jangan sampai lu kayak gitu. Jadi itu tadi. Jadi pesan dari buku ini sih yang gua ambil, dengan lu hidup dengan cewek yang lu idamin atau enggak, sekali lagi nih, jadi atau enggak lu sama cewek yang lu sekarang ini, lu tetap harus jalan, lu tetap harus hidup, lu tetap harus go up. Itu yang dilakuin si Jainuddin. Susah bro. Pasti. Tentu saja susah. Tapi kan itu proses ya. Nah, prosesnya itu mungkin memang kalau kita enggak dicari isi kepala itu bakalan susah. Makanya mungkin lu harus berbanyak referensi, baca buku, lu harus semangat lagi bekerja gitu. Gimana bisa orang lagi down disuruh semangat kerja? Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Iya sih, memang susah. Tapi itu tadi, lu harus terima dulu bahwa faktanya itu kayak gini loh. Nggak, gue ngebayanginnya aja sekarang udah, aduh anjir sakit banget. Ya pasti sih, pasti sakit. Kalau sampai kayak gitu. Sampai dijodohin gak ya? Iya sampai ngelihat cewek yang idaman gua udah jalan sama gua Ya. bertahun-tahun, apalagi itu terus ngelihat dia married sama orang lain. Iya sih pasti susah sih. Dan mungkin kalau di cerita ini kita lihat dulu si Jainuddin ya. Kalau di cerita ini si Jainuddin tuh down gitu. Tapi dia akhirnya sebetulnya ada yang memotivasi dia sih. Maksudnya terus menyemangatin dia itu sahabatnya. Engkau ini orang pintar. Kenapa harus hancur oleh perempuan? Di mana letak pertahanan kehormatan yang ada pada seorang laki-laki, ha? Jangan mau hidup engkau dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Jadi si sahabatnya itu ngajak dia pindah. Pindah ke beda kota. Ke Jawa. Kalau nggak salah di buku ini pokoknya nggak ke Padang lah. Akhirnya dia starting memulai pekerjaan di sana hingga akhirnya dia, singkat cerita dia sukses lah. Nah tentu saja pikiran rasa sakit itu nggak hilang. Di buku ini juga dia nggak hilang. Walaupun pindah tempat ya. Walaupun pindah tempat, tapi dia mencoba untuk melawan gitu. Karena itu tadi, itu kan di luar kendalinya dia. Apa gua harus pindah tempat juga? Nggak gitu juga. Oh nggak gitu. Gua pikir sih sudut pandangnya aja yang dikuatin. Maksudnya dengan sudut pandang itu, lu bisa coba pelan-pelan untuk lebih fokus ke diri lu, maksud gua. Fokus ke pekerjaan lu, hingga akhirnya kayak di buku ini, si Jainuddin akhirnya sukses. Dan kebetulan nih, si ceweknya ini kan dijodohin tadi tuh. Si cowoknya itu bangsat banget. Dia emang kaya, dia kaya. Tapi mental sama kepribadiannya buruk. Dia kasar, dia awalnya sih emang indah ya. Romantis, bla-bla segala macam. Tapi setelah di perjalanannya, dia nggak bisa memperlakukan si Hayati dengan baik. Hingga akhirnya si Hayati juga mungkin sedikit banyaknya menyesal. Dan ending ceritanya itu, ketika si Jainuddin sukses, Hayati datang lagi. Terus Jainuddin nerima? Di buku itu dia agak, sebetulnya hati kecilnya masih sayang. Tapi mungkin rasa sakit itu yang bikin dia agak susah bersikap untuk seperti di awal mereka bertemu. Paham nggak? Yes. Nah, di ending ceritanya si perempuannya bercerai dengan suaminya, terus dia balik pakai kapal, terus kapalnya tenggelam. Makanya judulnya tenggelamnya kapal Panduwich. Sedih banget gue bayanginnya. Kalau gue jadi si Jainuddin mungkin gue masih terima ya si Hayati. Iya. Tapi kalau menurut netizen semua setuju nggak
sama sikap Jainuddin yang akhirnya nggak menerima Hayati, atau malah justru sebetulnya ngikutin kata hati. Justru harusnya itu kan cintanya udah di depan mata tuh, dia udah sukses, cintanya udah di depan mata, harusnya diterima dong. Kalau menurut netizen semua gimana nih? Kasih pandangan kalian ke kita di komen, karena itu bisa ngebantu gua untuk lebih banyak lagi sudut pandang menghadapi masalah gua yang sekarang lagi gua hadapi. Jangan lupa like, komen, Komen, subscribe.